Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi praktikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Triadi dengan kode ASLab RH sebagai asisten laboratorium TTPL. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 6 mengenai pengukuran tingkat pencahayaan. Jadi kalau tahun lalu nama modulnya itu pengukuran iluminasi cahaya. Tapi karena transisi kurikulum, silabus materinya berubah menjadi seperti ini ya. Oke, jadi berikut adalah outline materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada dari definisi cahaya. Jadi cahaya itu apa, Bang? Jadi cahaya merupakan bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki panjang gelombang dengan jangkauan 380 nanometer hingga 750 nanometer. Nah, standar tingkat pencahayaan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut nih, yang akan kita gunakan pada praktikum. Oke, jadi cahaya itu dibagi menjadi dua nih menurut sumbernya. Yang pertama alami, merupakan cahaya yang benar-benar bersumber nih dari sinar matahari. Lalu ada juga nih cahaya buatan, yaitu pencahayaan yang bersumber selain dari sinar matahari, bisa dari lilin, lampu, dan lain-lain ya. Oke, jadi di tabel di sini itu ada parameter yaitu warna, panjang gelombang, frekuensi, dan juga energi fotonnya. Nah, panjang gelombang range tertentu ini itu merepresentasikan warna tertentu yang dapat ditangkap oleh mata. Misalnya, untuk panjang gelombang dari 380 sampai 450 nanometer itu untuk warna ungu, lanjut untuk 450 sampai 495 nanometer ini untuk warna biru, dan seterusnya ya. Bisa dilihat panjang gelombangnya meningkat, tapi frekuensinya malah menurun. Kenapa? Karena sesuai rumusnya C, kecepatan cahaya sama dengan lambda dikali F. Kalau misalnya panjang gelombangnya meningkat atau lambdanya meningkat, otomatis frekuensinya akan menurun kan. Makanya berbanding terbalik lah bisa dibilang. Lalu ada juga nih energi foton, merupakan energi yang dibawa oleh satu foton ya, yang menentukan kuat atau intensitas cahaya lah. Satuannya elektron volt ya. Bisa dilihat kalau misalnya rumus energi foton itu E sama dengan H dikali F, dimana H ini kalau kalian tahu adalah konstanta Planck yang satuannya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya, dimana ini konstan. Kalau misalnya bisa lihat ya di sini kan frekuensinya itu turun turun terus ya, terus energi fotonnya juga menurun. Jadi kalau misalnya frekuensinya nurun, energi dengan H yang konstan, otomatis energinya juga menurun dong, jadi bisa dibilang berbanding lurus. Kalau misalnya frekuensinya nanti meningkat, otomatis energi fotonnya juga meningkat. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Lanjut, berikutnya ada sistem pencahayaan. Jadi sistem pencahayaan sendiri itu secara simpelnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama sistem pencahayaan umum adalah cahaya itu tersebar secara merata dengan intensitas kuat penerangan yang sama pada permukaan dalam ruangan. Misalnya contohnya lampu di ruangan ya, dia kan lampunya ke segala arah ya, intensitasnya kuat gitu. Jadi pastiin tiap-tiap sudut itu dapat cahayanya lah. Nah, lanjut ada sistem pencahayaan lokal. Jadi pencahayaan yang ditujukan untuk memberikan intensitas cahaya tertentu secara terpusat pada bidang tertentu. Contohnya ini lampu belajar ya. Kan kalau lampu belajar itu arahnya itu cuma ke meja belajar aja kan. Dia ini untuk intensitas cahaya tertentu pada bidang tertentu. Misalnya selain ini tuh ada juga misalnya lampu kafe, tapi lampu kafe yang per meja ya. Jadi misalnya tiap meja itu ada lampunya per meja itu masing-masing ada lampunya. Itu contoh lokal. Dan yang terakhir ada sistem pencahayaan terarah, sesuai namanya terarah ya. Hanya terpusat pada satu arah. Contohnya lampu sorot nih. Dia kan arahnya lurus terus satu. Selain itu, kalau yang paling simpelnya lain, itu contohnya ada senter. Senter kan searah juga ya, kayak gini ya. Jadi itu contoh sistem pencahayaan terarah. Oke, lanjut ada kita mulai jenis-jenis lampu yang ada di lab ya. Yang pertama itu lampu pijar. Nah, definisinya sendiri itu lampu yang menghasilkan cahaya dengan filamen dari unsur tungsten atau wolfram akibat panas jika dialiri arus listrik. Efisiensi dari lampu pijar itu rendah karena hanya 8-10% energi listrik berubah menjadi cahaya, sisanya terbuang dalam bentuk panas. Oke, kalau misalnya kita baca teorinya aja kan kayak nggak bisa ngerti banget lah. Oke, kita fokus ke aplikasinya ya. Jadi ini tuh adalah komponen-komponen lampu pijar ya, bisa dilihat aja. Jadi yang pertama itu yang warna merah ini merupakan filamen. Filamen ini tuh resistansinya sangat tinggi. Dia itu terbuat dari unsur tungsten atau wolfram ya, bisa dilihat. Dia ini wolfram. Nah, ketika arus melewati wolfram nih ke sini, dia ke sini nih. Dia mengalir ke sini terus balik ke sini, kan dia ini resistansi sangat tinggi. Nanti dia ini bisa timbul panas. Panasnya itu bisa dari 2800 sampai 3700 Kelvin yang menyebabkan jadi panasnya itu tinggi banget lah, suhunya tinggi banget. Nah, dari panas ini timbullah cahaya. Makanya biasanya lampu pijar itu warna cahayanya itu biasa kuning kemerahan. Nah, di sini itu dibilang itu efisiensinya rendah
karena bisa dibilang itu nggak efektif. Kan kita kan pengen outputnya itu dalam bentuk cahaya aja kan, tapi di sini itu malah diubah ke panas dulu nih di filamen, baru baru ke cahaya, makanya nih itu nggak efektif. Selain itu di bola lampu pijar ini ada yang dua nih gas bertekanan rendah, ya argon, neon atau nitrogen. Jadi kan ini nanti kalau misalnya dialirin arus melewati suatu filamen nanti timbul panas ya, suhu tinggi banget. Kalau misalnya di dalam bola lampu ini isinya oksigen, nanti bisa aja terjadi oksidasi. Maka kita harus akalin dengan gas bertekanan rendah, bisa argon, neon atau nitrogen. Kurang lebih konsepnya seperti itu, timbulnya cahaya pada lampu pijar ya. Jadi dari panas dulu baru ke cahaya, simpelnya seperti itu. Lanjut, ada lampu berikutnya yaitu lampu TL atau tube lamp, atau bisa dibilang biasanya fluorescent lamp ya, kayak gini ya. Nah, lampu ini tuh memanfaatkan uap merkuri untuk menghasilkan cahaya. Jadi komponen misalnya ada switch ini digunakan pada fase awal penyalaan lampu TL. Lalu juga ada balas ini berfungsi sebagai proteksi untuk menstabilkan arus dan mencegah arus berlebih. Misalnya ini ada AC supply nih. Oke, jadi misalnya supply melewati balas dulu. Ini ada proteksinya untuk mencegah arus berlebih ya. Lalu dia lewat sini ke filamen di elektroda. Di elektroda ini ada filamen. Dia ini ngumpulin muatan listrik atau elektron dulu ya. Tapi kalau di sini itu, jadi elektronnya di sini tuh nggak bisa langsung ngalir nih ke bagian dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Jadi dari sini dia lewat dulu nih ke sini lewat switch yang awalnya masih close. Lanjut lagi ke sini, dia ada elektroda lagi nih. Dia ngumpulin muatan elektron lagi di sini, terus sambil lanjut ke sini. Nah, kan ini awalnya switchnya akan close ya, masih close. Nah, lama kelamaan switchnya ini akan open. Pas dia open, nanti ada spike tegangan yang sangat tinggi yang menyebabkan lompatan elektron antar elektroda. Jadi awalnya kan cuma dari sini aja, dia jadi bisa ngalir dari sini ke sini. Dimana di bagian ini, yang warna kayak oranye ini itu adalah uap merkuri, bisa dibilang merkuri ya. Dimana kalau misalnya uap merkuri ada aliran arus atau elektron yang ngalir, nanti bisa timbul radiasi UV atau ultraviolet. Kan kalau UV kan cahayanya nggak dapat ditangkap oleh mata kan. Tapi di bagian lampu TL ini dikelilingin oleh fosfor atau lapisan fosfor. Jadi radiasi UV yang ada fosfor dia ini nanti akan diserap radiasi UV-nya oleh fosfor. Nanti akan dikonvert ke cahaya tampak yang dapat ditangkap oleh mata. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Untuk argon gas sendiri konsepnya sama seperti lampu pijar. Dia ini untuk menjaga tekanan gas lampu tetap rendah sama agar tidak terjadi oksidasi juga, kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada lampu berikutnya yaitu lampu HID atau High Intensity Discharge. Lampu ini tuh biasa digunakan pada mobil karena lampu ini tuh memiliki daya penahan yang lebih tinggi dibandingkan lampu-lampu lainnya. Lebih kayak gini ya konsepnya ya. Lanjut, ada lampu LED nih yang paling umum lah, paling sering kita dengar. LED itu apa bang? Jadi LED itu merupakan light emitting diode atau dioda. Jadi cahaya ini dihasilkan dari proses rekombinasi yang terjadi pada bahan semikonduktor. Nah, hanya dioda dengan bahan semikonduktor tertentu yang bisa mengemisikan cahaya. Oke, kita fokus ke yang bagian kiri kanan bawah dulu ya. Pojok kanan bawah. Jadi yang di sini tuh misalnya di sini tuh ada elektron. Elektron ini nanti energi itu ada nih energi dari luar nih. Energi listrik, misalnya energi listrik ngalir ya. Jadi ada energi listrik yang bisa menyebabkan elektron yang awalnya berada di valence band, kan sesuai di mata kuliah fisika semikonduktor atau device semikonduktor ya. Kalau misalnya ada energi masuk, ini elektron dapat melompat nih dari valence band ke conduction band yang disebut dengan proses generation. Nah, dari generation ini dia ini elektronnya kan udah di conduction band ya. Nanti lama-kelamaan elektron itu akan kehilangan energi, lah intinya. Jadi dia akan berpindah dari conduction band turun lagi ke bawah ke valence band sambil memancarkan energi. Energinya dalam bentuk cahaya. Jadi kita butuh energi listrik, outputnya itu energi cahaya ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, berdasarkan tabel di sini itu dari buku Electronic Circuit ya. Dia itu hanya dioda dengan bahan semikonduktor tertentu beserta tegangan minimum tertentu yang harus dihasilkan agar dapat menghasilkan cahaya dengan warna tertentu lah intinya. Jadi misalnya warna biru nih. Ini bisa aja gallium nitrida, dia itu butuh minimal 5 volt agar dapat memancarkan warna biru dan lain-lain, kurang lebih sesuai tabel ini ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu untuk LED. LED lebih efisien lah. Lalu ada juga istilah pengukuran cahaya nih. Ada namanya kandela. Kandela ini merupakan intensitas cahaya yang seragam dalam sudut dan arah tertentu. Bisa dilihat misalnya ini lampu nih. Jadi kandela itu mengindikasikan kuat dari emisi cahaya pada arah dan sudut tertentu. Misalnya arahnya itu ke sini terus ya, dia itu arahnya ke arah tertentu lah. Ada juga lumen.
kalau misalnya di spek-spek lampu itu nanti tertulis lumennya berapa tuh. Lumen sendiri merupakan output cahaya yang dihasilkan dari suatu sumber. Jadi outputnya itu ke segala arah ya. Jadi lumennya ini lampu kayak gini, dia ini ke segala arah nih. Mungkin biasanya kuatnya kuat dari cahaya yang dapat diradiasikan oleh lampu tersebut lah. Dan yang ada juga lux. Lux itu merupakan banyaknya cahaya yang mengenai suatu permukaan atau area lah. Jadi kalau misalnya lampu, di sini ada area. Jadi dia ini mengukur cahaya yang menyentuh suatu permukaan. Misalnya kalau misalnya standar yang tadi standar praktikum kali ini misalnya per 1 meter persegi atau per 3 meter persegi ya, sebagai itu contohnya aja ya, iluminasi cahaya yang ke area lah intinya. Dan yang terakhir ada steradian, merupakan satuan sudut ruangan untuk luas permukaan dalam radius. Kurang lebih ini parameter-parameter yang dapat digunakan. Lanjut, ini tuh ada konvensi besaran cahaya. Ini tuh udah ada di modul juga ya. Ini tuh bisa dilihat aja, nanti kita fokusnya itu kita akan mengubah dari lux ke lumen. Kita mengukur lux dulu, nanti diubah ke lumen untuk praktikum kali ini. Lanjut. Ini kita akan pengukuran dengan alat namanya luxmeter. Jadi dari luxmeter ini kita itu bisa membaca output cahayanya, lux yang mengenai suatu permukaannya itu permukaan ini ya. Jadi permukaan ini tuh bisa ngebaca cahaya. Ini ada luxnya, itu bisa baca ya luxnya di sini, dan juga suhunya nih. Ini alatnya tombol-tombolnya simple sih, nggak kayak power quality analyzer yang modul 7 praktikum rangkaian listrik. Kurang lebih ini tinggal pencet-pencet aja, dan ini tuh ada di ranah pengujiannya. Jadi nanti kita berdiri di titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 dan sampai titik 9. Lalu kita hitung nih rata-ratanya gimana. Nah, dari rata-rata itu kita hitung luxnya dulu, terus hitung lumennya. Udah sesuai belum? Sesuai standar standar dari Indonesia atau standar untuk ruangan lah pencahayaannya. Nanti kurang lebih praktikumnya simpel. Ada standar luxnya lah di LDP-nya. Oke, kurang lebih segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penyampaian. Tetap semangat kuliah dan praktikumnya. Semoga survive terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.